Shalom, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai space atau yang bahasa Indonesia disebut ruang. Ya, ketika kita menggambarkan sesuatu di atas sebuah atau selembar kertas putih gitu ya, itu kita secara tidak langsung menciptakan ruang, yaitu ruang positif, yaitu yang kita gambar sendiri, dan ruang negatif. Kemudian ada yang gambar lebih besar, ada yang lebih kecil. Itu menunjukkan seolah-olah semakin ke sana dia semakin jauh. Jadi apa sih yang membentuk elemen ruang ini tuh apa ya? Itu di dalam sebuah karya seni. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang tadi Miss Desi sempat sebut yaitu ruang positif dan ruang negatif. Ini ada dua gambar yang sama ya. Lalu mana yang positif, mana yang negatif? Miss Desi gambarin dulu. Ruang positif itu ketika kita menggambar kemudian menentukan objek ini sebagai utamanya ya, sebagai center atau fokus utama kita, maka objek ini menjadi sebuah ruang positif, apelnya ya. Sedangkan ruang negatif itu ketika fokus kita atau perhatian kita itu kita tujukan justru pada bagian luar dari apel tersebut. Jadi keadaan sekitarnya. Ya, ini disebut sebagai ruang negatif. Miss Desi ulangi, ruang positif itu ketika kita menggambar, maka objek ini sebagai tujuan utama atau fokus utama dari seni tersebut. Sedangkan negatif space itu adalah ruang di luar objek yang menjadi fokus utama dari karya seni. Beda ya. Kemudian bisa dibedakan lagi dengan jarak dan ukuran. Kalau misalnya kita menggambar sebuah bunga secara close up berarti lebih dekat ya, kita mengamati bunga itu dengan sangat dekat. Itu biasanya kita dapat seperti ini nih. Oh, ada lalat. Kita lihat bahwa kelihatan detailnya nih. Ya, ini bagian tengahnya. Kemudian kita bisa melihat kelopaknya lebih jelas. Ya, semakin kita dekat dengan si bunga, maka gambarnya semakin detail. Ya, close up itu berarti sangat dekat dengan objek. Kemudian ketika kita menjauh, ya, kita memperbesar jaraknya, memperbesar ruang gambar kita agak lebih jauh, maka kita bisa melihat lebih seperti ini. Ya, terlihat bedanya. Kalau agak jauh, ruangnya jadi lebih kecil, ruang negatifnya lebih kecil. Kalau kita close up, objeknya yang besar, ya, berarti positive space. Kalau yang medium, berarti agak jauh. Nah, negatif space-nya jadi lebih besar, objeknya kita menjadi lebih kecil. Apalagi kalau jauh sekali. Nah, kalau jauh sekali kelihatan apa ya? Ya, kelihatannya cuma gini doang, ya. Nah, hanya seperti ini. Tuh. Jauh sekali. Jadi gambarnya objek jadi lebih kecil. Detailnya juga tidak lebih banyak, ya. Kita nggak bisa lihat tengahnya ini seperti apa. Kalau di sini kita bisa lihat ada ndol-ndolnya ya. Kalau di sini nggak bisa kelihatan, ya. Itu membuat ruang negatifnya jauh lebih besar ya daripada di sini. Kalau ini kan positif, ruang positif, objeknya besar. Kalau yang di sini objeknya kecil, tapi yang lebih besar justru ruang negatifnya. Kemudian bisa kelihatan lagi dari apa, Miss? Kelihatan lagi ketika kita memandang garis horizon. Ya,
paling mudah itu melihat garis horizon di laut. Kalau di laut itu, kalau anak-anak pernah main ke laut, siapa ya yang pernah ya? Kalau lihat itu kan biasanya begini anak-anak. Kalau ini di laut gitu ya, terus ada kapal gitu. Yang kapal di sini kan pasti lebih kecil ya daripada yang di sini. Nah, ini garis horizonnya ini. Garis lautnya, ombaknya. Kenapa ya yang di sini lebih kecil? Karena dia jauh dari kita yang lihat. Kita pengamatnya jauh dari kapal yang ini. Jadi dia lebih kecil daripada yang ini. Ya, yang ini pasti dekat nih sama kita. Jadi dia kelihatan lebih besar. Jadi patokannya adalah garis horizon. Nah, seperti di sini juga Miss Desi sudah membuat garis horizon seperti ini. Kita lihat bolanya yang di ruangan ini yang lebih dekat dengan garis horizon jauh lebih kecil. Sedangkan yang dekat dengan kita nih, kita dengan pengamat itu jauh lebih besar. Ya, ini dekat pengamat, dekat sama Miss Desi, jadi jauh lebih besar. Sedangkan yang dekat sama garis horizon jauh lebih kecil. Kemudian warna ya, warna yang jauh dari Miss Desi atau dekat dengan horizon, semakin benda itu jauh, maka warnanya semakin pudar. Tidak terlalu terlihat. Detailnya juga tidak terlalu terlihat. Kalau lebih dekat, sangat dekat, maka warnanya jauh lebih nyata. Ya. Kalau kita lihat yang lebih dekat ini, warnanya akan jauh lebih nyata daripada yang paling jauh. Semakin jauh semakin kecil, semakin pudar warnanya, detailnya semakin tidak terlihat. Sedangkan yang semakin dekat, semakin besar, warnanya terlihat, dan detailnya jauh lebih terlihat. Nah, itu adalah cara kita memahami konsep ruang di dalam karya seni. Jadi kalau anak-anak lihat seperti ini, sudah tahu nih, wah ini jauh, ini kecil, udah kecil, warnanya ndak kelihatan jelas ya, warnanya ndak jelas, itu biasanya lebih jauh ya, lebih jauh dari kita. Jadi ruangnya itu kerasa. Seperti ruang ini ya, kita lihat ya, ruangnya itu kerasa, semakin ke sana semakin kecil nih, lampunya semakin kecil, yang dekat sama kita lampunya semakin besar. Itu adalah pemahaman ruang. Kita harus dapat rasa ruang dari sebuah karya seni. Contoh lain misalnya adalah seperti ini ya. Kalau seperti ini, positive space-nya adalah si robot ini ya, yang lebih dekat dengan kita. Sedangkan bangunan-bangunan itu jauh lebih ke sana ya. Nah, ini nanti akan Miss Desi warnai sebagai bonus pembelajaran menggambar dengan pensil warna ya, mewarnai dengan pensil warna, karena Miss Desi lihat banyak yang tidak memakai pensil warna, malah memakai krayon. Tapi Miss Desi mau kasih tips supaya kalian juga menyukai mewarnai dengan pensil warna. Capek Miss? Oh, ada tipsnya supaya kalian tidak capek ya. Kita ikuti untuk video selanjutnya yang tips warna. Tapi hari ini kita udah selesai untuk mempelajari tentang ruang ya, memahami konsep ruang di dalam karya seni. Ya, yang paling jelas adalah mempelajari dari jarak yang tadi, yang ini ya. Kita bisa tahu konsep ruangnya dengan feel-nya ruang itu dapat dengan ini tadi. Oke, sekian aja. Miss Desi nanti bisa bantu kalau kalian masih belum mengerti, bisa bantu dengan menyediakan channel YouTube kalau kalian mau meminta lagi channel YouTube lain yang menjelaskan mengenai konsep space ini. Baik, terima kasih anak-anak, semoga bisa menambah wawasan anak-anak mengenai pemahaman konsep ruang di dalam karya seni. Selamat siang, terima kasih, Tuhan berkati.